Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur selayaknya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan, kekuatan, dan kita bisa kembali menghadiri jamuan Allah Azza wa Jalla di rumahnya ini, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak membaca kitab daripada karya para ulama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ucapan salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan jabatan, pangkat, dan kedudukan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan kepadanya, yang tidak membawa kesyirikan sedikit pun. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman yang ke-125. Pada pagi ini kita membawakan sebuah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pada pembahasan bab ini. Ini merupakan dalil yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang seluruh yang disembah selain Allah adalah batil. Tidak ada yang disembah selain Allah merupakan makhluk yang lemah, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf 191-192 Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di mana mereka yang disembah itu tidak mampu menciptakan satu apapun. Kalaupun mereka menciptakan meja, membuat meja, rumah, lemari dan seterusnya, itu bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu menciptakan satu apapun, dan bahkan yang disembah itu pun tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang yang menyembahnya. Begitulah lemahnya, begitulah kekuatan yang hanya dimiliki oleh makhluk yang disembah itu. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Fatir ayat 13 dan ayat 14, Allah juga menggambarkan tentang kondisi dan keadaan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Yang kalian seru selain Allah, yang kalian seru selain Allah, mereka ma yamlikuna min qatmir, mereka tidak memiliki kuasa setipis kulit ari. Tahu kulit ari? Di sini disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa kulit ari yang misalnya ketika kita makan kurma, makan kurma, di biji kurma itu ada kulit berwarna putih, itu sangat tipis sekali.
seakan tidak ada yang setipis itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kelemahan mereka, makhluk yang disembah selain Allah itu. Allah mengatakan ma yamlikuna min qitmir, makhluk itu tidak memiliki kekuatan, ya, sedikit pun, ya, tidak memiliki kekuatan, ya, setipis kulit ari, tak ada sedikit pun, ya. Ini sifat yang pertama, ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, andai pun mereka mendengarkan seruan kalian, doa kalian, mereka tidak akan, ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalian, jika kalian seru mereka, maka kemudian mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Itu kata Allah. Jika seandainya kalian terus berdoa meminta kepadanya, sungguh berhala-berhala itu tidak mendengarkan kalian. Ya, walau sami'u mastajabu lakum, andaikan mereka mendengar, andaikan berhala-berhala yang kalian sembah itu, Tuhan yang kalian sembah itu adalah mendengarkan, pastilah mereka tidak mampu memberikan apa yang kalian minta kepadanya. Bayangkan, Allah menggambarkan dalam surat ini, dalam surat Fatir, betapa lemahnya makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum, dan yang paling parah lagi di hari kiamat kelak, mereka yang disembah itu mengingkari kesyirikan kalian, mengingkari kesyirikan kalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di hari kiamat itu, ya, makhluk yang disembah di dunia ini mengingkari kesyirikan mereka itu, ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabirin, ya, wala yunabbi'uka mithlu khabir, ya, tidaklah ada yang bisa memberi kamu kabar gembira, ya, seperti apa, seperti kabar gembira yang telah diberikan oleh Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Wala yunabbi'uka, tidak ada yang bisa mengabari kamu, mithlu khabirin, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Ikhwafillah, sekali lagi bahwa di dalam ayat ini kita dapatkan beberapa sifat kekurangan dari makhluk yang disembah. Yang pertama, tidak memiliki apa? Kekuatan setipis, ya, kulit ari. Satu. Yang kedua, jika kalian terus berdoa, dia tidak mendengarkan kalian. Andaikan yang ketiga, mereka mendengarkan, mereka tidak mengabulkan permintaan kalian. Yang keempat, di hari kiamat kelak, mereka mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan, yang menyembah mereka. Bayangkan. Mari kita lihat beberapa makna terjemahan ataupun penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dari ayat tersebut. Walladzina tad'una min dunihi, ya, orang-orang yang menyeru selain Allah, artinya alladzina tad'unahum ghairallah, ya, orang-orang yang menyeru selain Allah, minal malaikati, baik itu berupa malaikat, wal anbiya, para nabi, wal asnam, dan berhala-berhala, wa ghairiya. Artinya yang disembah selain Allah, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu berhala-berhala dan lain sebagainya, maka sungguh mereka tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kuasa sedikit pun. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah, ya, ini penegasan dari Allah tentang kebatilan, ya, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qitmir artinya itu adalah huwal lafafatu allati takunu ala nawati tamar, kulit yang tipis yang ada pada biji kurma, itu namanya kulit ari, yang kita sebut dengan kulit ari yang menempel pada biji kurma itu. Sangat tipis, bukan? Sangat tipis. Dan segitu saja tidak dimiliki oleh mereka, makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u du'aakum li'annahum, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Kenapa? Li'annahum amwat, mereka mati seperti kalian. Au malaikatun, ya, atau malaikat, mas'uluna bima khuliqu lahu, mereka sibuk dengan apa yang menjadi tujuan diciptakan mereka. Di malaikat, makhluk yang beribadah kepada Allah, seperti mana Allah katakan, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka itu
ya, taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan tujuan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian mastajabu lakum, ay la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Mereka tidak punya kuasa untuk memberi apa yang kalian minta. Kok bisa kalian meminta kepadanya sementara mereka tidak punya kuasa atas apa yang kalian minta? Ini permintaan yang disebut dengan salah alamat, gitu kan? Barang kalau salah alamat sampai, tidak sampai. Begitupun dengan doa. Begitu dengan permintaan. Kalau dia salah alamat, maka tak akan pernah ya apa yang kita minta itu dapat. Maka kalau kita ingin mengirim sesuatu, maka pastikan alamatnya benar agar apa yang kita inginkan sampai. Kalau kita mengirim kepada alamat yang salah, maka barang kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Dalam hal berdoa, di dalam meminta pun demikian. Alamat yang paling benar ditujukan kepada Allah, yang tidak pernah luput dan tidak pernah lalai dan tidak pernah mengecewakan yang meminta kepadanya, yang tidak pernah ya mengecewakan siapapun yang memohon kepadanya. Maka di dalam berdoa kepada Allah, beribadah kepadanya, maka kenali alamatnya dengan jelas, ya, pelajari yang benar, tanya ya kepada yang ahli, kepada para ahli ilmu yang tahu tentang hal itu. Maka jangan nanti menyesal di hari kiamat kelak karena kita mengirim dan meminta salah alamat. Kepada siapa kita menuntut dan siapa yang kita salahkan, melainkan diri kita sendiri. Nah, oleh karenanya mastajabu lakum, kata Allah, mereka tidak punya kuasa apa yang kalian minta, lalu kemudian kok bisa kalian meminta kepadanya. Nah, yakfuruna bisyirkikum, ini salah satu ya keburukan yang akan diterima oleh orang yang beribadah kepada mereka. Yunkirunahu, dan bahkan mereka mengingkarinya. Wa yatabarrauna mimman asyraka bihim ma Allah, bahkan mereka membebaskan diri bahwa mereka tidak mengakui apa yang mereka lakukan terhadapnya. Bayangkan ikhwafillah, dari itu mereka mengaku tidak bersama mereka. Berhala-berhala yang disembah itu melepaskan diri dari yang menyembahnya. Ya. Lalu apakah kita, ya, apakah sebagian yang melakukan hal ini tetap melanjutkan perbuatan yang sia-sia ini? Tentu tidak. Perbuatan yang sia-sia. Salah memberikan ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka ay yukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha. Tidak ada yang bisa memberi kabar kamu dengan akhir akibat dari seluruh perkara atau akhir daripada seluruh perkara, wa ma'aliha. Mithlu khabir ay alim biha wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, inilah ma'ani al-mufradat atau ma'ani al-ayatil karimat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam surat Fatir ini. Lalu kemudian ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menjelaskan kepada kita makna global daripada ayat ini, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan tentang kondisi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, minal malaikati dari golongan malaikat, wal anbiya'i dari golongan nabi, daripada para nabi, wal asnami dan dari berhala-berhala, wa ghairiha dan yang lainnya. Allah ingin mengabarkan kondisi mereka itu kepada kita ikhwafillah, bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim. Ternyata kondisi mereka itu sangat lemah, sangat tidak memiliki kekuatan apa-apa. Wa annahum qad intafat anhumus syurut allati la budda an takuna fil mad'u. Pada diri mereka tidak terdapat syarat-syarat yang boleh kita untuk menyerahkan ibadah kita kepada mereka.
Ya. Apa syaratnya? Yang boleh kita berikan ibadah kita kepadanya, satu, milku ma tuliba min, memiliki sesuatu yang kita minta. Itu satu. Yang kedua, sama'ud du'a atau sima'ud du'a, mendengarkan doa kita. Yang kita minta didengarkan oleh yang diminta. Yang kita minta didengarkan kepada yang meminta, kepada yang diminta. Ya. Dan Allah Maha mendengar apa yang kita mintakan kepadanya. Yang ketiga, wal qudratu ala istijabati. Bukannya sekadar memiliki, bukannya sekadar mendengar, tapi mampu untuk memberikan apa yang diminta. Fama ta'udi ma syartun batula an yakuna mad'uwan fa kaifa idza udimat kulluha. Apabila syarat ini tidak ada, maka batallah peribadatan kita kepadanya, dan hendaklah yang disembah batal aikuna mad'uwan fa kaifa idza udimat kulluha. Apabila syarat ini tidak dimiliki olehnya, maka bagaimana kalau seluruh syarat ini tidak ada? Salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka tidak boleh kita serahkan ibadah kita kepadanya, apalagi seluruh syarat ini tidak ada. Misalnya kita minta sesuatu, yang kita minta itu Allah yang memiliki, ya kan? Misalnya kita minta keturunan, misalnya kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan keturunan siapa? Dengan izin Allah. Allah yang memberikan itu kepada kita. Yang kedua, permintaan kita apakah didengar oleh Allah? Pasti. Selain Allah belum tentu didengar olehnya. Kalau mungkin dia berhala disembahnya, atau kayu atau batu, ya, abadal abidin, tidak akan pernah dia mendengarkan doanya. Lalu yang ketiga apa? Ya, apakah berhala-berhala itu mampu memberikan? Pasti tidak. Dia makhluk mati. Dan Allah memiliki, mendengarkan, dan mampu memberikannya. Maka apabila salah satu syarat ini, ya, kunci, ya, kita berikan ibadah kita kepada Allah, salah satu saja tidak ada, tidak sah, ya, ibadah kita kepadanya, apalagi ketiga-tiga ini tidak ada. Jelas ikhwafillah? Nah, inilah ayat yang menceritakan tentang kelemahan, ya, makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul ayati lil bab, ketersesuaian ayat dengan bab ini. Anna fiha, dalam ayat ini apa? Al-burhan al-qati', sebuah dalil yang pasti, yang jelas, ala butlani syirki, atas kebatilan syirik, wa radd 'ala al-musyrikin, dan penolakan terhadap orang-orang musyrikin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan tegas bahwa terdapat dalil yang kuat tentang lemahnya makhluk yang disembah, dan batalnya kesyirikan, serta penolakan terhadap perilaku kesyirikan itu sendiri. Nah, ikhwafillah, di dalam pembahasan terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, butlani syirki bid-dalilil qati' wal burhanil wadih. Batilnya sebuah kesyirikan dengan dalil yang tegas, dalil yang jelas, dan al-burhanil wadih, burhan dan bukti-bukti yang jelas. Jadi kesyirikan itu batil. Yang kedua, bayanus syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u, bahwa menjelaskan tentang syarat-syarat yang wajib ada pada yang disembah atau pada yang diminta, al-mustaghathi bihi, yang kita mintakan permohonan istighatsah kita. Yang pertama apa syaratnya? Milkuhu lima tuliba min, memiliki apa yang kita minta. Dia memang punya itu. Dia memang punya. Maka kita minta kepada yang punya. Ya, minta kepada yang punya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kalau minta kepada yang tidak punya? Tidak akan kita dapatkan. Mustahil itu kita miliki. Meminta kepada yang tidak punya tidak mungkin. Atau memberi sesuatu yang tidak dimiliki juga tidak mungkin. Faqidus syai'i la yu'tih. Yang tidak punya maka tidak mungkin memberi.
Berhala punya kemampuan? Tidak punya. Bagaimana dia mungkin memberi? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sima'uhu li du'ai man da'ahu, mendengarkan doa yang meminta kepadanya. Allah mendengarkan. Malaikat mungkin mendengar tapi dia tidak memiliki. Nabi mendengar mungkin tidak memiliki. Ikhwafillah, ini harus kita pahami dengan baik. Yang ketiga, al-qudratu ala ijabati, memiliki kemampuan untuk memberikan permintaannya, memiliki mendengarkan dan memberi, memiliki kekuatan untuk memberi. Tiga syarat ini wajib ada pada yang disembah. Yang pertama apa? Memiliki yang diminta. Yang kedua, mendengarkan apa yang diminta. Yang ketiga, mampu untuk memberikan. Apabila tiga syarat ini atau salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, sekali lagi ini batil untuk kita berikan ibadah kita kepadanya. Ya. Banyak orang yang hari ini cepat sekali untuk mendatangi orang-orang yang dianggap mampu memberikan permintaannya. Lalu kemudian dia serahkan apa yang ada pada dirinya. Waliyadzubillah. Yang ketiga, annal aqidata sahihata mabnaha 'alal burhanil wal yaqin. Akidah yang benar dibangun di atas petunjuk-petunjuk dan keyakinan-keyakinan. La 'alal dhanni wat takharrusi wat taqlidil a'ma. Akidah itu harus dibangun di atas dalil. Akidah itu harus dibangun di atas petunjuk yang jelas, di atas keyakinan, tidak dibangun di atas prasangka, tidak dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas, dan tidak dibangun di atas taklid buta. Tapi akidah kita dibangun di atas dalil. Apabila Allah mengatakan bahwa makhluk yang disembah selain Allah itu lemah, sudah, tidak perlu kita serahkan ibadah kita. Yang maha kuat adalah Allah, kita minta kepada yang maha kuat itu. Yang maha mengabulkan Allah, kita minta kepada Allah. Yang maha menyembuhkan Allah, kita minta kepadanya yang bisa menyembuhkan kita. Ya kan? Seorang minta kesembuhan dari penyakitnya, sementara dia tidak bisa memberikan apa yang kita minta itu. Tidak mungkin kita berikan ibadah kita. Ya Pak Yogi, nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Lalu kemudian ini yang harus dibenahi di masyarakat kita. Akidahnya harus dibangun di atas pondasi dalil. Nggak boleh dibangun di atas prasangka, nggak boleh dibangun di atas semangat hanya mengikuti dengan taklid buta. Nggak. Tapi kita berusaha membangun akidah kita di atas dalil-dalil yang sahih dan bukti-bukti yang nyata. Keempat, itsbatu ilmillahi bi'awaqibil umuri, menetapkan ilmu Allah, mengetahui seluruh perkara, kesudahan dari seluruh perkara ini Allah Maha tahu. Maka ikhwafillah, selalu minta dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kesudahan yang baik. Allah berikan kepada kita kehidupan yang dibangun di atas akidah yang sahihah, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'in. Sudah, itu insyaallah selamat kita. Insyaallah selamat. Jelas ya? Insyaallah kita selamat. Jauhkan seluruh sembahan selain Allah, apapun bentuknya. Yang namanya makhluk pasti tidak memiliki kuasa walau setipis kulit ari. Tidak mungkin. Ya kan? Maka ikhwafillah, kenali Allah dengan nama dan sifatnya, pelajari, gali ilmunya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan mendapatkan keajaiban. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat yang subhanallah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sekali lagi ikhwafillah, saya ingin simpulkan bahwa seluruh sembahan selain Allah batil. Kebatilan mereka ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam surat Fatir ini, di mana makhluk-makhluk ini disembah tidak punya kuasa, jika kalaupun mereka kalian berdoa kepadanya, dan pasti mereka tidak mendengarkan. Andaikan mereka mendengarkan, tapi kemudian mereka tidak mampu untuk memberikan. Dan di hari kiamat kelak, berhala yang disembah itu mengingkari apa yang dilakukan oleh manusia.
kepadanya. Ya Allah, begitulah meruginya mereka. Waliyadzubillah, dan semoga kita dan keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk keburukan-keburukan, dan segala bentuk hal yang bisa menghancurkan agama kita yang mulia ini. Terima kasih. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara